Kalau orang main game, mau sejago apapun dia di tongkrongan, waktu dia ikut kompetisi, pasti kalah. Hipmi itu harus join sama kita, Bang. Itu mainnya, Bang, 16 jam sehari, Bang. Koala Seafood, Oke, itu kan Koala gokil Seafood, itu usahanya. Koala Seafood e-sport, gitu ya. E-sport. Kembali lagi di podcast Jambo Kreatif. Kali ini kita kedatangan orang kreatif nih. Waduh, ya kan? siap. Jadi bukan ini kita langsung aja ya. Boleh. Kita ngobrolin tentang game atau Ngobrolin, lebih oke. dikenal dengan e-sport ya. E-sport, Oke. betul. Kita udah tahu mungkin bukan backgroundnya udah sering di game. Ini sejak kapan bukan? Kalau kita ngomongin game, itu dari SD. SD udah mulai main SD game. itu berarti 2012, Bang. 2012. Itu kan udah 13 tahun ya Oke. kalau di game ya. Tapi kan mulai e-sport itu rame, itu di tahun 2017-an Oke. ke atas. Kan dulu tuh 2017. belum ada naungannya lah, belum ada organisasinya kan. Berarti awal kali itu main game apa? Main game mobile kah? Mobile apa? PlayStation kah? Awal kali itu main warnet, Bang. Oh, warnet. Point blank. Point ya blank. kan? Oh iya. Bocah-bocah warnet lah. Bocah-bocah kita kan. warnet. Jadi kita Oke. main warnet itu SD. Oke. Dan itu dulu main game tuh seseru itulah. Sesuai itu tuh. Seseru itu. Ya, Abang berarti game warnet tuh apa? Point blank ya dulu ya? Point blank. Dulu Point pertama kali blank point ya? blank. Oke, FPS berarti memang dari situ kan kita udah istilahnya hiburan, hobi lah kita situ ya. Hobi. Hobi ya, main game. Maksud Abang mulkan nih di game itu ada nggak kepikiran sampai sekarang, maksudnya sampai berlanjut sehingga jadi passion, sehingga jadi hobi, sehingga jadi mungkin sumber cuan gitu ya kan? Yes, betul. Jadi kalau ditanya tuh aku pengennya jadi pro player sebenarnya. Pro player ya? Ya, jadi itu dari dulu, dari kecil tuh pengen ya, maksudnya kayak jadi atletnya. Game. Karena kan kalau dibilang tuh keren, Ya. ya kan, followersnya banyak. Main game passion lah. Kalau Oke. orang mungkin di bola, aku di e-sportnya. E-sport ya? Cuman ya rezekinya nggak di sana, Bang. Ya. Rezekinya adalah ya di e-sport tetap, tapi nge-create eventnya, ngerjain bisnisnya gitu. Jadi sama-sama di e-sport, cuman beda jalurnya aja. Oke. Berarti kalau misalnya output seorang gamers ini dia bisa jadi pro player, Ya, bisa jadi streamer ya sekarang ya? streamer. Streamer itu, mungkin streamer. satu lagi apa tuh yang nge-create event. Nge-create eventnya, ibaratnya tuh kayak ngejalanin bisnis e-sportnya lah. Bisnisnya e-sport gitu. ya. Mungkin kan e-sport ini kan juga kita juga perlu wadah lah gitu. Pasti, Bang. Wadah di itu ya. Pasti. Oke, Abang nih sering nih lihat muka nih di apa? Di mungkin ya di kegiatan sehari-hari ini nge-create event atau enggak game ya. Kita tahu Benar. bahwasanya game di Aceh ini sangatlah sensitif ya kan. Oh iya. Kalau kita Oke. ngomong game di Aceh adalah sangat sensitif dan mungkin pandangan orang-orang tua Ya. yang dilihat ternyata game ini ya negatif, tapi Ya. mungkin darimu kan ada hal yang positifnya Oke. dan biar game ini lebih maju di Aceh. Ya. Benar. Kalau kita bahas game ini di Aceh tuh, kenapa ya dipandang tuh negatif gitu ya? Yes. Karena tuh gini, Bang, kalau kita tarik panjang aja ke belakang tuh, dulu kita zaman-zaman warnet nih, kalau ada orang-orang sering main warnet pasti tahu deh. Dulu kita nggak setakut ini, bukan setakut ya, nggak sesusah ini nge-create eventnya. Iya. Karena dulu itu zaman warnet itu ada wadahnya, Bang. Oke. Jadi kalau kita suka main PS itu ada rentalnya satu tempat. Oke. Kalau kita suka main point blank, kita ada di warnet itu satu tempat. Jadi tuh toksiknya atau apapun itu tuh di dalam satu. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Oke. Jadi ada pergeseran dari zaman yang nggak mobile ke mobile. Kejadian lah tuh, Bang. Jadi semua orang main game yang kompetitif bisa main di warkop, Iya. bisa main di kafe, bisa main di kelas, bisa main dimanapun. Hmm. Ya kan, baru-baru keluar. Dan ya dibilang wajar ya nggak wajar, cuman kan pasti ada toksiknya lah. Toksiknya. Jadi gara-gara itulah tuh sebenarnya yang bukan tahu ya. Iya. Gara-gara itu makanya kita tuh dikeluarin lah fatwa MPU. Jadi game itu haram. Oke. Terutama PUBG, karena itu sebenarnya laporan warga lah, Bang. Karena mungkin yang main-main game di warkop, di kafe itu toksik gitu. Toksik ya, betul. kan? Bisa nggak kita main game ini tanpa toksik? Dalam berarti ketika kita main game ini ya adalah sedikit yang arahnya ke apa? Ke passion Yes, ya. atau enggak ketika kita main game ini ya kita menjadi lebih sukses di game ini. Yes. Kalau dibilang bisa nggak bisa, pasti bisa.
tergantung orangnya, ya kan gitu. Dan tergantung dia tuh ngelihat sudut pandang fundamentalnya. Yes. Misal, kalau sekarang, Mulkan kan udah coaching e-sport juga di El Hakim. Itu gokil lah, sekolahnya tuh support e-sport. Ngajarin game ya. Ya, jadi kita dari bawah dulu. Jadi kita ajarin kenapa e-sport ini harus positif. Oke. Hindari hal-hal negatif dari e-sport. Itu kan jelas. Ibaratnya kalau pemain bola diajarin dari kecil, dia tahu tuh fundamentalnya. Iya. Jadi, Di main bola aja ada yes. yang toksiknya ya. Betul. Dan e-sport sekarang harus kayak gitu tuh. Nggak bisa yang kayak, jago main game. Dibilang e-sport. Enggak. E-sport tuh bukan cuma jago main game, tapi dia gitu. tahu nih tujuan dia apa. Dia tahu arahnya mau kemana. Habis itu biasa tuh orang-orang e-sport yang real e-sport tuh nggak toksik lah. Toksik. Oke. Yes. Abang juga ada lihat beberapa Mulkan e-sport yang Mulkan kenal tuh bagaimana? Yang udah juara ya. Yes. Dia bagaimana karakter pribadinya? Iya, benar. Kita ngomong Aceh dulu ya. Mulkan dulu pernah di Vulkan e-sport. Jadi cukup lumayan lama, setahun atau 2 tahun. Kalau dibilang karirnya oke, sangat oke. Jadi kita tuh di Vulkan e-sport ada yang namanya Rins. Itu di Mobile Legends. Mulkan kan megangnya Mobile Legends. Udah pasti satu Indo nih tahu lah. Satu Asia udah tahu Rins itu. Jadi sekarang di RRQ. Rins itu apa? Rins itu nickname game ya. Nama klubnya. Yes, nanti mungkin bisa ditampilin lah mukanya kan. Itu udah satu Asia udah pasti tahu dia. Karena dia udah berkembang kali. Dia sekarang di tim RRQ. Orang RRQ. Aceh? Orang Aceh. Orang Orang Aceh. Takengon. Orang Takengon. Dan sempat di Vulkan emang Bang. Oke. Sempat di Vulkan lumayan lama, lumayan dia ngebawain juara juga kita. Ada Ido, ada Saga juga dulu, ada Safril. Itu banyak kali orang di Aceh. Orang Aceh yang udah Yes. jalannya udah ke Benar. nasional bahkan Inter ya. Yes, kalau kita ngomong ML itu yang lama. Ada Ponbit, itu di PUBG juara SEA Games. Waduh, itu udah beda lah kelasnya. Ponbit. Kalau kita ngomong yang tarik lama lagi, itu ada Lemon, Bang. Lemon siapa yang nggak tahu kan. Tapi itu udah lama, Tapi yang baru-baru kan ya Ponbit, Rins gitu. Banyak Ido, ada sekarang ini Bang ada namanya Putra Ramadan di Football Mobile. Kemarin dia baru menang. Silver ya, juara 2 Fornas di NTB. Baru aja menang, Bang. Jadi itu orang Aceh. Kalau ditanya e-sport Aceh ini bisa berkembang, itu Putra itu setiap kita buat kegiatan dia pasti daftar, Bang. Dan sekarang dia tuh di Indo top 2 kan hitungannya. Fornas ya, ada Teguh atlet Holy Bang. Itu dia di konsol. Kalau tadi si Putra itu di mobile Teguh nih konsol. Dia juara 1 Sumatera. Mungkin bulan depan insya Allah kalau rezeki dia berangkat Jakarta. Jadi ditandingin lagi Bang gitu. Oke, dari kita berangkat bawa atas nama Aceh kan. Ya. Ada nggak dari Aceh itu mensupport untuk dana atau nggak apa, atau nggak setidaknya ya dipanggil lah untuk sharing gitu kan. Benar. Kalau misalnya kita membawa nama Aceh ke internasional atau ke nasional kan pasti dipanggil lah. Sekelas kita mengharumkan nama daerah kita nih. Ya. Betul. Kalau dibilang disupport, pasti kita disupport. Di sini kan ada ESI, ada IESPA. Ya kan. Dibilang pasti ini kita kan pengennya sama pemerintah bersahabat lah. Maksudnya disupport dalam bentuk duit pasti ada, disupport dalam bentuk apa ya contohnya, dukungan tuh pasti lebih ya. Tapi emang belum selebih yang di luar gitu. Bukan nggak ada, tapi belum selebih yang di luar. Tapi kok bisa kita selebih yang di Jakarta, yang di luar atau paling dekat Medan, itu kita udah pasti e-sport Aceh ini tuh jadi sumber penghasilan yang sangat lumayan, Pak. Ya, jadi memajukan ekonomi kita ya. Benar, Bang. Karena atlet kita tuh, waduh, itu kok kita bilang atlet kita tuh udah paling jago-jago lah, Bang. Jadi kalau dia nggak berhasil di Aceh, dia main jago kali dia ditarik tim Jakarta, itu udah pasti dia apa ya namanya ya, kayak bisa dibilang dia starternya lah, bukan cadangan, starternya, pemain inti. Pemain inti, Oke kan. Kalau yang kamu lihat karakter seorang pro player itu, bagaimana kita pengennya jadi pro player? Apakah dilihat secara statistik atau bagaimana nih? Kalau dilihat dari statistik berarti kan kita ngomongnya dia tuh harus jago. Jago ya. Tapi yang paling pertama tuh semuanya harus tahu nih. Mungkin ada yang mau jadi pro player e-sport ya? Mungkin. Paling nomor 1 tuh attitude. Attitude ya? Attitude tuh nomor 1, Bang. Karena ada contoh kasus ya. Dia jago kali. Kita nggak usah sebut namanya kali. Dia jago kali, Bang. Dia baru pertama aja tuh debutnya. Dia udah dapat tuh 5 nominasi, Bang.
Tapi ya mungkin ya itulah orang jago mungkin attitude-nya kurang. Oke, contoh attitude yang nggak baik itu gimana Contoh yang di lapangan? Dia karena merasa jago. Hmm. Kalau e-sport itu kan dia ada jadwal latihan. Oke. Itu e-sport Bang, beda sama main game. Jadi jam 11 sampai jam 6 tuh latihan. Latihan. Maghrib tuh istirahat, nanti jam 8 latihan lagi sampai jam 11 malam. Tergantung lah e-sportnya. Iya. Tapi yang jago-jagonya nih, kadang dia bangunnya jam 1 siang. Oke. Dia buat kayak Terserah dia. tim Nggak disiplin ya? ya, tim membutuhkan aku. Gitu. Jadi ya gitulah attitude-nya. Atau kalau kita ngomong toxic itu relatif ya. Ada yang toksiknya tapi cuman dia untuk diri sendiri. Tapi ini lebih ke attitude tidak menghargai manajer. Ya kan gitu ya. Tidak menghargai teman. Nah, itu udah pasti gagal. Kalau kita mau tarik panjang. Tapi kalau dia mau cuman short term ya pendek ya jago lah. Karena orang jago udah pasti nampak ya. Ya, berarti kita nggak apa ya? Nggak cukup dengan jago aja. Kita attitude, harus Bang. ada Nomor satu tuh juga. attitude. Nomor satu attitude. Oke kan, kalau misalnya kita bahas game ya, mungkin kalau kita orang yang nggak main game atau nggak orang yang tidak masuk di ranah game, mereka pasti bertanya, emang game itu ada penghasilannya, gitu kan? Nah, kalau bukan bisa nggak rincikan apa sih penghasilan dari game nih? Mungkin kita buka-buka aja nih biar teman-teman tahu gitu kan? Oke, kalau dibilang gaji ya, gaji itu udah pasti kan relatif. Kalau dibilang besar, itu besar kali Bang. Game besar kali. Apalagi kalau udah standar kompetisi nasional, itu udah pasti gaji nggak boleh di bawah UMR. Gaji ya, pokok tuh nggak boleh di bawah UMR. Anggaplah kita main kompetisi nasional tuh di Jakarta, gaming house, namanya GH kan. Jadi kita tinggal Jakarta, berarti kalau UMR kita 5 juta, itu udah minimal 5 juta Bang. Nggak boleh di bawah itu? Nggak boleh bawah tuh, kalau nggak dia nggak boleh ikut kompetisi. Nah itu contoh kasus satu, ini pro player e-sport kan sangat menjanjikan. Belum dari streaming. Belum dia kalau dia pinter personal branding bisa jadi iklan ya. Ya, belum lagi streaming. Streaming itu minimal puluhan juta lah Bang, per bulan ya. Kalau dia jago ya ratusan juta gampang. Belum lagi dari endorse, karena udah pasti rame Bang. Jadi e-sport ini bukan dibuat untuk kita jago main aja, tapi brandingnya dinaikin tuh. Mereka kan punya timnya. Tim kreatifnya dan segala macam lah. Karena Jadi butuh exposure kita kan. pikir ini jadi udah ada tim ya. Ya, jadi kalau kita bilang Bang ya, e-sport nih ini agak kontroversial ya. Kalau ditanya e-sport sama pemain bola, kita berani adu pemain e-sport yang sama-sama top ya. Bisa di atas gajinya Bang daripada pemain bola. Serius. Bisa di atas. Relatif ya, emang nggak semua orang. Tapi kan karena gini, kita punya media yang besar kali Pak. Betul. Kalau di e-sport gitu. Dan peminat game juga udah mulai banyak nih. Waduh. Jadi kan ketika iklan dilempar ke situ, yang lihat juga banyak gitu ya. Betul. Oke, bukan. Kalau misalnya kita tarik game ya, game di Aceh gitu kan, ada nggak mungkin sedikit strategis biar game kita ini di Aceh mungkin gini bukan? Ada kita lihat pemain-pemain game di warkop itu yang dia main-main aja. Tanpa ada pembimbingan, tanpa ada ini. Nah mungkin dari Mulkan mungkin ada nih arahan untuk mereka nih strategis untuk, ayo kita jangan main ngasal terus nih, kita ada wadahnya, kita sama-sama. Jadi istilahnya belajar untuk game lah kayak gitu. Iya, betul. Untuk wadah itu, tahun lalu kita sempat ngobrol sama salah satu tokoh juga lah, yang ada di Banda Aceh ini kan. Ya, game center kita pengen buatnya. Cuman kan itu kembali lagi ke tokoh tersebut. Sampai detik ini belum ada panggilan. Jadi belum ada panggilan, ayo kita buat nih wadah buat anak-anak e-sport. Kalau di Aceh ya, itu belum ada panggilan. Tapi udah pernah diobrolin. Ya kan? Jadi mungkin kalau podcast ini sampai tuh ke tokohnya, yang kemarin kita ngobrol, coba kita realisasikan mungkin lah, bisa gitu di-follow ya. up lagi gitu kan. Karena ini akan besar, Bang. Karena kita bukti nyatanya kan ada. Kita punya atlet yang juara ya, bukan atlet tim pelengkap ya. Jadi kalau kita buat media center gitu ya. Jadi e-sport semua game, ada pelatihnya, ada analisnya, ofisialnya. Ya udah, nggak usah kita ngomong yang gede-gede lah. Yang penting mereka ada wadahnya, kompetisinya setiap bulan ada. Itu lumayan jadi lapangan pekerjaan ya. Panggilan juga untuk sponsor-sponsor masuk tuh. Kan mereka butuh exposure ya. Betul. Ya. Itu penting tuh, maksudnya ketika ada wadah game center gitu. Jadi mungkin di setiap bidang-bidang game. Contoh kita bilang apa ya nih, PUBG. Habis itu Mobile Legend, ada lagi Free Fire. Mungkin
game-game yang apa tuh, yang apa ya, yang PC Iya. kayak Valorant tuh kan, mungkin Valorant. ada khusus tersendiri, Ada bang. ya kan? Ada Kalau bang. misalnya kita panggil pelatih-pelatih itu Ada, kan Bang. dari Aceh ini Ada memang dari udah ada kita. pelatih. Ada pasti bang. Oke, Sangat oke. ada karena ini kan kita bedain sekarang ya. Mm-mm. Game dan e-sport tuh jauh beda pak. Kalau game kita cuma main, mungkin kita nongkrong di Untuk kafe, hilangin stres. Kalau udah ngomong e-sport udah kompetitif bang. Jadi gerak-geraknya juga udah dipelajari ya. Nggak cuman oke, kita main PUBG nih, nggak cuman nembak aja lihat musuh depan. Ada step-stepnya lah, ada Oh, maksudnya gitu. betul ada strateginya Strategi. gitu. Jadi detail ya. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita main game nggak bisa main-main aja. Contoh gini, Ya. bisa bedain nggak orang yang jago, seorang pro player tuh dia bisa dihitung dengan berapa kali dia banyak main atau ada hal lain gitu? Gini, biasa kalau orang mindsetnya game, ya kan, sama mindsetnya e-sport. Kalau kita lihat aja dia berdua main, ini kita nggak tahu. Oh, Tapi di mana bang? Di kompetisi. di kompetisi. Ya, kalau orang main game, mau sejago apapun dia di tongkrongan, waktu dia ikut kompetisi pasti kalah. Oke, Mental. mental ya. Karena dia belum siap lawan yang top-topnya. Jadi dia cuma main jago nih emang. Karena dia mainnya cuma ya main have fun bang, nggak ada beban. Nggak ada beban. Nah, tapi kalau e-sport nih bukan kita bilang ada beban, karena dia udah sering tuh kompetitif lah jiwanya. Iya. Karena banyak tuh, ini jujur ya, mungkin juga sering buat kegiatan e-sport. Eventnya. Banyak bang orang jago sini, banyak orang yang top lah mainnya. Iya. Cuman waktu dia kompetisi, dia kalah. Jadi kalau Karena balik lagi, dia jarang kompetisinya, nggak konsisten lah. Mainnya Oh. cuman ya udah, yang penting gue main lah gitu. oke. Banyak lah tuh. Istilahnya demam panggung lah ya. Demam panggung. Demam panggung Ya, ya. lebih tepatnya Ketika demam dia panggung. main di tongkrongan di warkop itu dia seorang paling jago Iya. gitu. Iya. Ini aku menang terus nih, pro player aku sini. Ya. Oke lah, ayo kita coba tes lomba lah. Yes. Pas sudah dikompetisikan ternyata dia kalah. Kalah. Gitu Nggak kan. bisa bang, nggak melawan sama sekali. Maksudnya ya kayak apa ya, dingin ya. Maksudnya kayak dia nggak, rupanya turnamen gini ya. Atmosfernya gini ya gitu ya. Iya. Ngeri emang. Kaget deh. Kaget gitu ya. dia bang. Oke kan, kita tarik lagi ke ketika dibuat wadah game ya. Dibuat wadah game apapun itu, mungkin kalau itu besar, itu rancangan dari Mulkan tuh gimana? Mungkin kan kita pengen tahu juga. Oke, untuk besar ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya yang membedakan e-sport ini sama sport. Iya. Kalau sport kita coba bahasnya bola ya. Bola. Karena di Acuh ini kan bola tuh, waduh, Paling itu banyak lah. paling rame lah ya. Ayo. Jadi gini, e-sport ini itu masih tim perorangan bang. Jadi kalau kita nih kumpul nih kita berdua bang, kita satu kafe berdua. Jadi abang jago, aku jago, kita buat tim, kita bayar sendiri, kita daftar sendiri, kita main sendiri. Kalau bola enggak, dia udah punya manajemennya, dia punya pelatih, dia punya analis mungkin, Iya. ya kan? Jadi udah ada yang daftarin, dia punya manajer. Ah gimana nih? Pasti kan pertanyaan, gimana caranya kalau e-sport ini bisa kayak Iya. bola, kan gitu ya? Kayak sport gitu ya. Caranya cuma satu bang. Jadi pemerintah yang paling penting nih pemerintah. Karena kita tuh harus disupport sama pemerintah. Iya. Pemerintah adalah sahabat ya. Gitu. Jadi paling pertama itu, ini kita sharing ya. Mungkin yang nonton ini tuh ada pejabat-pejabat ya. Jadi cara pertama itu cuma satu nih. HIPMI itu harus join sama kita bang. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Kita ngomong yang kecil ya. HIPMI Aceh aja dulu. Iya. Maksudnya dalam Aceh dulu ya. Iya. Nanti HIPMI kabupaten juga oke, nggak ada masalah. Oke, Jadi bisa. gini aja kan banyak sekarang nih bisnis-bisnis bang. Iya. Yang di dalam HIPMI itu kan banyak. HIPMI kan anak muda semua. Betul. Pasti tahulah e-sport. Dia punya usaha apa? Misalnya dia punya usaha Holy PlayStation Game. game. Dia buat aja tuh Holy e-sport. Kan gitu ya. Iya. Jadi dia buat Holy Kalau e-sport. misalnya game kalau misalnya usahanya itu kita bilang food, kayak restoran, Boleh. kayak cafe. Contoh gini ya, Kuala Seafood. Nah, Oke, itu kan Kuala gue bilang Seafood, usahanya. Kuala Seafood e-sport gitu ya. e-sport. Jadi kan tinggal dia buat aja tuh Kuala Seafood e-sport. Nanti dia buatin timnya apa-apa aja. Iya. Atau kita gandeng nih HIPMI Banda Aceh lah. Betul. Jangan HIPMI Aceh dulu. Kok bisa HIPMI Aceh nih? Ya kan izin Pak Pak Rizky Ketua, Said Pak Saifan Rizky, ya, Ketua, ya kan. Jadi Yes. itu aja, maksudnya coba dihimbau anggota-anggotanya yang kabupaten, coba buatin itu usaha-usaha kalian e-sport, nanti kita buat satu yang besar gitu kan. Iya. Jadi kayak misalnya di dalam tuh ada Atariki misalnya, Atariki e-sport ya kan, misal Atariki e-sport, Ya. nanti taruh timnya apa gitu, e-football atau Mobile Legends atau PUBG bebas lah, nanti ada usaha lain lagi kan banyak, nggak bisa kita sebut satu-satu kan banyak kali. Banyak lah. Ada Hoku e-sport, nggak ada masalah tuh. Jadi Betul. emang betul-betul tuh
timnya tuh tim-tim F&B. Yes. Itu menarik bang. Ya, Itu udah pasti tuh sponsor pun lihat ya. Ya. Jadi waduh. Karena kita bang, ini aku coba sharingnya. Kita tempat udah ada bang. Oke. Maksudnya kita coba notice ya. Kita tempat kalau kita mau main di Plaza Aceh, kita tuh udah dapat bukan izin lagi. Kita udah dapat tempatnya bang. Kita udah ngobrolin bang. Cuman kan lebih ke tepatnya sponsornya nih dan antusiasmenya. Tapi kalau kayak Mulkan bilang tadi ada HIPMI ini yang mau kontribusi dibawa tim-timnya dari bisnisnya gitu kan. Itu pasti gokil e-sport kita. Itu udah pasti, Bang. Betul. Istilahnya gini, kalau sekelas Jakarta aja itu mereka udah mikirin jauh tuh. Ya kan? Iya, misalnya ada bisnis-bisnis besar, mereka cari nih yang jago-jago e-sport. Iya. Kalau dulu kan kita bilang bola nih. Ya kan sponsor bola mungkin nanti ini ditaruh di bajunya apa kan. Karena kan tuh istilahnya akan terus berjalan ya kan. Ketika ada keuntungan di situ ya pasti akan dapat juga untuk seorang pengusaha ini. Ya kan? Betul, Bang. Sangat dapat antusiasnya. Karena kalau market anak muda tuh udah pasti banyak, Bang. Luas banget. Karena gini ya, politikus muda itu kan waduh, pasti tuh dia tahu lah e-sport. Pasti dia pengen di e-sport tapi mungkin belum ada satu yang coba yang besar ya. Makanya mungkin bilang nih ini agak ke notice lah. HIPMI, tolong lah ya. Kalau ada harus pengen fokus lah ya. Maksudnya kita jumpa gitu, kita bahas aja. Kita nggak usah yang besar kali. Yang penting mungkin satu HIPMI kabupaten tuh bawa 10 tim gitu ya kan gampang lah. Betul. 10 timnya aja. Jadi usaha-usahanya aja gitu. Ayo menarik tuh. HIPMI Aceh nih yang udah bergabung di HIPMI gitu. kan. Mungkin kan bisa nih. Mungkin Mulkan sudah siap untuk kita sharing ya. Iya, misalnya Mulkan udah siap untuk yang jago-jagonya nih. Siap. Kita cariin lagi playernya. Kita cariin player. Dan bahkan kalau emang ada kita latih ya. Kita latih. Yang udah ada kita latih lagi. Yes, betul. Karena ini saatnya. Kenapa kita bilang saatnya? Ini lagi rame-ramenya atlet-atlet Aceh ini tuh berkontribusi di luar gitu. Ya kan? Mulkan, kalau boleh tahu di Aceh ini game apa yang udah mulai banyak peminatnya, udah mulai jago pemainnya, atau yang belum ada, ayo kita buat lagi gitu. Kalau game ya, mungkin tahun lalu tepatnya itu bulan 9 itu tuh PON. Jadi kan dia ada gini. Game yang resmi, ya kan? Game resmi itu ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, sama eFootball. eFootball konsol tepatnya. PON ya, itu game yang resmi di dalam SK KONI, ya kan? Jadi game itu kita ngomong satu Mobile Legends. Mobile Legends kita tarik panjang itu ada Lemon. Ini kalau kita ngomong atlet-atlet yang sukses ya, ada Rins, ada Ido, ada Ozi, Ozi dulu, ada Hokage Reza. Banyak lah yang lain. Mungkin nggak bisa disebutin satu. Kalau kita ngomong PUBG itu ada Ponbit. Dulu ada EVOS Bob. Ada Weimer, itu jago alter ego. Sekarang nggak lagi. Ya kan? Ada Kidom. Banyak tuh Bang. Banyak lah yang jago-jago. Kalau kita ngomong lagi Free Fire. Free Fire nih, Free Fire nih masih belum nampak kali lah. Tapi di luar nampak. Tapi mungkin jujur belum detail tahu lah Free Fire. Karena mungkin yang belum ada ini bisa kita nilai. Karena Free Fire ya. Karena kemarin perwakilan itu dari Abdia kalau nggak salah. Jadi dari barat kan. Jadi kalau dibilang jago, tapi belum senampaknya yang lain. eFootball sekarang kita udah mulai itu Teguh. Itu Bang Teguh udah 1 Sumatera Bang. Jadi dia di kualifikasi rental, dia top 1 Sumatera. Kalau diadu semua dia paling dia nomor 1 di Sumatera. Makanya nanti mau diadu lagi insya Allah kan bulan depan kalau emang lancar nih eventnya. Jadi bulan depan kita tanding tuh. Jadi satu Indo lebih besar. Mulkan, apa namanya itu? Ada nggak yang gamenya ini udah mulai arah ke contoh ke PC? Contoh kayak Valorant atau Dota atau apa gitu? PC itu Bang kalau di Indo nih ya menurut Mulkan ya, itu ada. Tapi kurang rame ya. Bukan kurang rame ya gimana? Karena kalau kita compare sama mobile, itu jauh mobile ini lebih besar. Ya. Kalau di luar ya mungkin iya. Kalau di luar kan CSGO, Valorant, Dota itu kan hadiahnya tuh ratusan M mungkin Bang. Tapi kalau di Indo, Asia lah tepatnya kan. Asia itu masih mobile gitu. Tapi kalau ditanya potensi besar untuk jadi atlet, udah pasti di mobile. Karena kita kan melirik adalah ini SK yang dikeluarin oleh KONI, gamenya yang diakui ya di PON itu itulah cuma 4. Untuk sekarang mungkin belum cek. Yang terakhir pun itu cuma 4. eFootball, Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Gitu dia. Berarti ini udah diakui sama KONI dan Indo ya. Bahkan kemarin
di PON sendiri itu setup paling megah itu kayaknya game ya. Waduh bang, itu E-sport ya? gokil bang. Kalau E-sport ditanya itu setupnya Keren itu kali ya. mungkin Iya. M lah. M ya. Mungkin M bang. Karena itu kan mainnya juga di MICC ya. Habis itu gokil lah. Mewah lah ya. Mewah kali Iya, bang. Itu kita- udah kayak ngeri lah. Ngeri ya, karena Ngeri, kan Bang. dia setupnya, mejanya, Oh, iya. layarnya semuanya kan. Ya, dan itu satu tim di mungkin lupa apa nama IO-nya, cuman dari luar itu bukan tim Aceh Sumut, tapi itu tim dari sananya Di sana. dibawa. Iya. Kelat semua dibawa ke Medan. Ke Medan ya. Mantap kali Mukan. Oke Mukan, kita ngomong-ngomong tadi kita tarik ke belakang lagi masalah event. Event Oke, ya, menarik. seru nih. Mukan kan nge-create event ya. Ya. Ya mungkin di beberapa tempat udah Mukan Oke, create event. betul. Nah, mungkin apa nih di event nih apa hal yang begitu menarik yang Mukan kok bisa tertarik ke sini Ya. gitu. Maksudnya di satu sisi apakah sponsor mulai masuk atau Ya. enggak apa gitu kan di event nih. Termasuk yang udah Mukan sering garap event game ya. Event game. Oke. Event game dari itu kok ditanya itu dari 2020 sebenarnya, Bang. Tapi kita seriusin kan betul-betul tuh di 2021. Jadi sebenarnya kita tuh buat event game kenapa? Karena kita ada keresahan tuh di Aceh ini kurang, Bang. Jadi kita buat terus itu kan dari 2021 tuh setiap bulan kita buat, Bang. Setiap bulan ya. Untung nggak untung kita tetap buat, Bang. Oke. Jadi bukan hanya buat, tapi kita buat streamingnya juga, Oh, ya kan? Kita buat broadcastnya juga. memang udah siap untuk Ya. sekelas ini ya. Jadi ibaratnya gini ya, bukan kita mau sok gimana-gimana, tapi rugi pun kita buat zaman itu, Bang. Oke. Biar menarik. Jadi biar nggak dipandang, Aceh nih turnamen warkop. Iya. Kita emang mainnya di warkop Iya. atau di cafe. Iya. Tapi ada nobarnya, Oh, ya. ada casternya, Bang, gitu. Yes. Jadi kalaupun dilihat, maksudnya dari luar, oh iya menarik ya kegiatan mereka ya, gitu. Ya itu ada sekelas itulah gitu. Iya, jadi betul-betul detail ya, nggak Oke. cuman oke, ini daftar berapa semua orang, oke hadiahnya segini, menang pulang. Kita nggak, kita ada kuisnya, ada entertain ya gitu ya. Oke, di event event yang Mukan buat sendiri itu ada dampak nggak untuk bisnis yang dikerjasama gitu kan? Yes. Untuk lokasi kan kita Oke. kan ngomongin event kan lokasi ya Yes. gitu kan, dan sponsor dan lain sebagainya gitu. Dampak ya, ini ada 3 nih ya. Dampak untuk si venue, dampak untuk sponsor, Oke. dampak untuk player. Oke, kita bahas dampak untuk venue. Venue dampaknya udah pasti kan, kita sekali main tuh bisa 200-an orang, Bang. Orang 100, berarti datang ke situ ya. datang ke situ, belum lagi sama penontonnya. Ya. Kita kemarin ini mungkin Mbak Isan jadi saksi mata juga Iya, ya, di Warkop Lamblang. Belang gitu. Itu kan gokil, Bang. banyak Ya kan? ramai banget ya. Rame ya. Kaget orang tiba-tiba itu seramai itu. waduh, ada akustiknya kita buat. Iya, ada Itu akustik. rame kali. Iya. Jadi untuk dibilang omset, Hmm. mungkin ya, Naik di situ. mungkin bisa kali 3 kali 4. Ya, betul. Ya kan, detailnya kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari luar, itu bisa kali 3 kali 4. Iya, dan Kalau venue, keuntungan venue nih ya, itu masih venue. Keuntungan sponsor, itu udah pasti, Bang. Karena sponsor kan butuh exposure, butuh Yes. konten, butuh bundling juga. Itu ngomongnya, dia butuh bundling, dia butuh produknya terjual. Yes. Kalau dibilang produknya itu brandingan, dia ya gampang. Tapi kan dia butuh terjual dan dikonsumsi. dikonsumsi. Ya, dan nyata dikonsumsi. Maksudnya player e-sport ini kan, Pakai gitu ya. ya dia tuh kan royal ya, Royal. royal dan loyal juga. Maksudnya dia kalau lihat ada sponsor yang buat event, pasti dia pakai tuh Bang produknya. Itu. Kalau kita ngomong player ya, player itu kan yang range itu kita tahu lah. Dari zaman dulu dia ikut turnamen-turnamen lokal tuh sampai sekarang dia udah di RRQ Bang. Itu udah besar kali. Tapi kalau kita ngomong dulu, kalau kita ngomong sekarang itu saksi nyatanya adalah Putra Ramadan. Putra Ramadan. Football mobile. Jadi dia itu kan sebutannya bocah turnamen Bang, karena setiap turnamen yang Mukan buat sama tim Dia ikut. pasti ikut. Dan dia ibarat 10 kali Mukan buat, 9 kali dia juara 1. Sekarang berarti dia udah ke nasional. Nasional Bang sekarang mainnya. Dari nasional. kecil-kecil. Jadi kan kita mewadahi nih. Mewadahi pro player yang ingin jadi lebih pro player. Yes. Gitu ya. Dan infonya Putra ini jadi incaran sekarang Bang. Oke. Incaran tim-tim e-sport besar. Untuk Ya. ditarik Yes. untuk join ya gitu. Benar. Jadi Oke. emang ya gitu e-sport. Kita Hmm. latihan. Nggak Iya. cuma latihan, kita ikut turnamen banyak untuk mental. Iya. Ada satu kesempatan kita juara. Fornas kan turnamen nasional tuh. Nggak usah kita ngomong juara 1. Karena juara 1 RRQ. Udah top timnya. Ini dia juara 2 silver. Ya kan? Jadi sekarang jadi incaran tim. Jadi
mungkin dia bingung sekarang milih yang mana Iya. ya. Jadi dulu dia main-main, sekarang dia diincar. Berarti dari si Putra itu sendiri, ketika dia main-main itu personal branding itu muncul sendiri ya? Waduh, Pasti muncul, kan? Bang. Harus Muncul, wajib foto kan? Bang. Yes. Wajib foto, wajib apa namanya itu? Apalagi itu dia wajib harus notis sponsor dan Notis sebagainya. sponsor, dia pasti ada media day-nya dan segala macam, dan dia harus pede sekarang ya. Karena Gitu. banyak yang undang-undang dia lah pasti sekarang, Bang. Karena Oke. orang kan pengen tahu success story-nya ya kan Oke, gitu ya. betul. Oke, bukan kita ngomongin yang sukses ke arah game dan menjadi pro player Ya. di e-sport gitu. Ya. Kita ngomongin nih teman-teman yang mungkin bukan bakatnya di Ya. sini. Ketika dia coba main game, dia geluti lagi, ternyata dia kalah, dia nggak pas lagi gitu kan. Nah, maksudnya bukan istilahnya bukan ranah dia di sini. Itu apakah dia harus tetap maju atau dia stop, dia pindah istilahnya banting setir ke tempat Iya, yang lain gitu. Benar. Kadang kan ada orang yang udah ikhtiar ya. Ya. Dia udah berusaha, dia main Coba. rupanya dia nggak bisa. Hmm. Berarti itu kan pasti ada yang salah. Salah. Mungkin dia salah di latihannya, Oke. mungkin emang rezekinya bukan di situ ya kan. Jadi bagusnya adalah dia nyari tahu dulu nih. Kalau kita bahas e-sportnya, dia itu jago di gamenya atau dia jago di nge-create bisnis gamenya. Oke. Ya kan gitu kan banyak sekarang. Nggak usah kita ngomong atlet dan pelaku bisnis. Sekarang kita udah banyak buat pelatihan gimana cara buat game. Ya kan gitu ya. Jadi tergantung di dia nanti. Dia tuh bisa milih. Iya, arahnya banyak nih. Arahnya banyak, Bang. Istilahnya pintu game nih banyak. Jadi Bisa jadi live streamer, bisa jadi event create gitu ya. bisa. Bisa banyak ya. Karena kita sebenarnya nggak tahu nih apa yang kita jadi. Mulkan dulu juga mainnya, Bang. Ini jujur ya. Zaman itu SMA. Enggak, SMA itu baru masuk kuliah. Itu mainnya, Bang, 16 jam sehari, Bang. Jadi 8 jam mau tidur, 16 jam sehari. Itu produktif nggak tuh? Nggak Produktif. nggak produktif. Karena kan kita zaman main-mainnya Iya, itu nggak produktif, Bang. Makanya itu salah. Jadi 16 jam sehari itu main e-sport tuh, masih main Mobile Legends, itu nge-push ya nggak jadi pro player. Oke. Ah. Salahnya di mana? Salahnya lebih ke nggak ada tujuan, Bang. Nggak ada tujuan ya. Tujuannya adalah gimana cara ranknya aja naik. Oke. Tapi kok kita buat plannya, latihannya, Oke. habis itu kita jagoin aja sendiri, habis itu kita Belajar dapat tim yang bagus, itu bisa. Tapi kok dulu kan tuh mainnya main sendiri. Maksudnya timnya tim lokal aja. Berarti setelah bukan istilahnya sistem brutal main-main terus itu, Yes. arahnya kemana? Apakah ada kawan yang mengarahin atau memang bukan belajar sendiri? Lebih jujur ya, nge-stuck aja, Bang. Nge-stuck aja gitu ya. Nge-stuck ibaratnya gini, timnya tuh, karena kita ego ya. Kita udah jago, timnya nggak jago. Oke. Ya kan? Nah, itu egonya lah. Ego ya. Harusnya Mulkan kemarin tuh kan langsung ngebanting. Oh, kalau tim yang nggak jago cabut, ya udah cari tim baru ya. Iya. Cuman dulu nggak terpikir, Bang, karena kita kan fokusnya main ya. Iya. Nah, jadi mungkin nggak dikasih rezeki di situ, dikasih rezekinya ke bisnisnya gitu. Betul. Bahkan kita lihat kayaknya Imu kan lebih cuan dari game ini ya. Ya, Ya, sekarang ya. Sekarang ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kalau kita bahas nih Yes. Mulkan nih, Mm-mm. banyak nih Mulkan yang Yes. udah create bisnis ya. Ya, Contoh ya, kayak ya. Playbox, apa Ya. nih nama Playboxnya boleh Boleh. zona Playbox Zone ya? Playbox. Zone Playbox. Zone Playbox. Terus ada lagi kalau di PlayStation-nya Holy ya. Holy PlayStation. Holy PlayStation. Ya. Apalagi di eventnya King Production King ya. Production. Jadi Oke. berkenai Berarti- dengan e-sport semua Ya, lah. berarti gitu kan ya. istilahnya Ya. cuannya kita, Yes. rezekinya kita Benar. di sini kan. Benar, Bang. Oke kan. Ini gimana nge-create bisnis? Nah, oke Ya, ini kita udah iya. ngomong tentang Boleh, bisnis ya. bisnisnya. Seru deh ya. Oke. Kalau dibilang bisnis, Bang ya, kan juga menarik tuh. Karena kita kan bisnis berdagang ya. Yes. Jadi nge-create-nya itu adalah butuh tim. Tim. Oke, sambil minum boleh? Mas? Oke. Jadi tim itu nomor satu, Bang. Tim. Jadi mungkin kan dapat Oh, tim pelajaran. untuk kita create bisnisnya. Ya, karena kita nggak bisa one show kalau Iya, bisnis ya. betul, Karena mungkin orang bilang, aduh aku bisnis tuh aku yang paling jago. Enggak. Kan mungkin dulu, mungkin ya di e-sport tuh kan nggak berhasil karena egonya adalah, Ya. ini cuma aku yang jago nih, gitu ya. Tapi waktu di bisnis, jadi mungkin tuh bukan nge-hire ya, lebih ngajak lah. Kalau nge-hire kan karyawan. Ngajak teman-teman gimana cara kita buat tuh turnamen yang menarik, turnamen yang beda dari yang lain. Ya kan gitu. Jadi mereka tuh kreatif, Bang. Jadi mungkin ya dibilang sangat terbantu sama tim, Bang. Jadi casternya kawan Mulkan. Itu awalnya dari game, dari Game, dari tongkrongan, game, Bang. Tongkrongan game. Ya, ayolah kita buat turnamen e-sport, ya kan. Cuman, Mulkan bilang tuh, nggak mau nih ya kalau cuman buat yang kayak biasa tuh kayak mana?
oh ya udah pendaftarannya berapa, hadiahnya berapa, nanti selisihnya kita ambil, ya udah pulang. Iya. Tapi mungkin bilangnya, oke siapa yang jago desain gitu ya, Oke. siapa yang jago buat video, siapa yang jago ini caster, siapa Yes. yang jago-jago gitu. Jadi kita menarik bang, Profesional semua profesional. ya. Oke. Jadi pertama tuh di jaga raga ya, mungkin abang tahu Iya, jaga iya, raga itu kita betul. buat itu bang, kita rugi bukan kita untung. Ruginya bukan kita nggak dikasih sama sponsor, oh bang Olia tuh terbaik dikasih, Yes, cuman betul. kan kita ngebuang dananya tuh untuk nge-create tuh juga lumayan bang. Yes. Ya kan? Awal ya. Nah, jadi kalau dibilang kenapa bisa sebesar ini, kita di Aceh ngomong ya. Iya. Karena kita itu di awal tuh, ya kita bilang lah tongkrongan tuh ya, kawan-kawan timnya ini sangat support. Sangat support. Kalau di IO, karena kita bilang kan yang lain-lain paling dia, sorry ya, misalnya dia buatnya ya udah mungkin untung sendiri lumayan, tapi next-nya nggak ada, kan gitu. Karena kan dicari sekarang tuh yang beda bang ya. Iya betul. Kita kan ada nobarnya, kita Yes. ada casternya. Kalau di IO gitu ya, tim paling penting. Dan semua di Playbox juga tim. Yes. Ya, ini mulai ke playbook ya. Yes. Berarti yang abang lihat tuh kan mulai apa ya, kumpulin dana dari dari event itu ke playbook atau gimana tuh? Di Playbox ini bang, aku nih sebenarnya kok ditanya bang, ada keluarin modal sama sekali nggak bang? Oke. Yes. Modalnya dari? Ada investor, Berarti partner. partner investor ini percaya Mulkan sebelum dari mana? Yes, dari e-sport pasti. Dari e-sport ya? Karena dia lihat, Mulkan nih buat e-sport bisa nih. Iya. Berarti kalau dia buat bisnisnya, dia tahu cara buangnya gimana. Oke. Gitu. Jadi awal itu pas tahun lalu, Bang. Tahun lalu. Jadi ada nih dia ngobrol tongkrongan bang. Coba kita buat bisnis apa berkaitan dengan game. Oke. Itu kan lagi zaman-zaman Playbox awal-awal lah. Cuman buat 4 unit bang. Itu Mulkan tanpa modal. Makanya kalau ditanya bisnis tanpa modal itu bisa bang. Bisa bang. Jadi Mulkan tanpa modal dapat dividen, dapat saham 50%. 50% ya. Kan gokil tuh, ya kan? Dari 4 unit Playbox, sekarang udah 12 unit Playbox yang dikeluar. Oke. Ya kan? Tambah istilahnya maju tambah. Maju. Jadi secara keseluruhan ya, nggak secara satu partner, tapi secara keseluruhan. Kelola sekarang udah 12 unit Playbox. Jadi kalau kita bilangnya itu bisnis tanpa modal nggak bisa, sangat bisa bang, sangat bisa. Tapi kenapa bisa ya 12 unit Playbox sih? Pasti tim, balik lagi tim bang. Tim ya, tim yang kuat ya. Tim yang kuat bang, karena nggak mungkin lah kalau apapun bisnisnya kalau kita nge-create sendiri ya. Oke kan. Pasti tim. Mungkin abang juga pengen tahu nih sebenarnya. Mulkan bangun tim itu gimana? Cara tips bangun tim yang kuat ya gitu. Tim ya, bangun tim itu udah pasti ya. Kita nggak bahas ngetes ya, cuman kita selalu ngajak orang bang. Ngajak orang, maksudnya ayo coba kita buat apa nih kira-kira. Atau nanti ada orang yang mau coba join, ayo join. Sebanyak-banyaknya bang. Kenapa kita bilang sebanyak-banyaknya? Karena kita punya pilihan nanti. Oh dia cocok nih. Oh dia nggak cocok nih. Oh dia cocoknya sebenarnya di sini. Gitu ya. Bukan dia nggak jago, bukan dia nggak bagus. Berarti dia cocoknya di sini. Misalnya gini, dia jago operasional, kita mau sini marketing kan nggak cocok tuh. Betul. Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat potensinya. Oh dia jagonya buat flyer, poster, tapi kita suruh dia nge-create video, nggak cocok. Iya betul. Jadi sebenarnya yang kita buat adalah kita ngepasin aja di mana posisi-posisinya gitu. Berarti semakin banyak tim semakin kuat. Semakin kuat bang, semakin kuat. Satu ya prinsipnya adalah kalau kita buat kegiatan atau buat kerjaan, buat project itu ambil sebanyak-banyaknya aja bang. Kadang dia nggak berguna di situ, tapi nanti ada lain dia berguna pasti. Jangan kita sikitin orang, tapi kita banyakin aja, nggak ada masalah. Karena kan mungkin paymentnya per project gitu ya. Pasti, itu enaknya jasa bang. Jadi kita nggak ada ngomong bulanan kan. Jadi oke, kita buat event misalnya gede nih sekali. Ya udah sebanyak-banyaknya aja. Kan kita lihat di situ, berarti dia potensinya di sini. Coba kita masukin ke sini lah gitu. Semakin sering event mereka semakin cuan dan kita semakin raup keuntungan lah gitu kan. Oke, Playbox abang lihat terakhir bukan hanya Playbox nih. PlayStation nggak? Misalnya PlayStation. Holy PlayStation gitu. Kalau Holy PlayStation Mulkan tuh masuknya ke pengelola. Ya, jadi bukan dari nol ya. Manajemennya ya. Manajemen. Jadi manajemen yang lama udah cabut, Mulkan masuk ngebantuin gimana cara ini sustain dan grow up. Maksudnya dia tuh lebih besar ya gitu ya, lebih rame lagi secara branding, secara marketing, secara operasional kan gitu. Kalau dibilang di Holy PlayStation tantangannya gimana? Itu lumayan bang. Lumayan ya. Karena kan sekarang transisi ke mobile semua. Iya. Tapi kita survive. Istilahnya bangunnya bikin orang untuk kuat ya. Jadi
bangunnya sekarang kan kenapa harus ke rental lagi kan gitu ya? Iya. Padahal kan ada playbox, kenapa Oh. ke rental? Padahal itu kan lumayan berlawanan nih. Iya. Tapi kan kita buat sekarang jadi satu, Pak. Hmm. Jadi kalau emang dia butuhnya keluar, kita punya playbox. Oke. Tapi kalau dia butuhnya tempat Stay yang tempat. nyaman, Kita kita punya Holy PlayStation gitu. Karena Oke. Holy PlayStation ini unik, Bang. Kenapa Mulkan masuk situ? Oke. Karena dia punya simulator. Simulator. Oh ya, simulator ya. Simulator F1, F1. Forza. Jadi itu belum ada, Bang. Dia C ya. Per hari ini ya, Per hari ini ya. belum ada simulator itu. Jadi di situ tuh nilai jual yang sangat tinggi gitu. Jadi menarik lah dan sangat rapi, Bang. Iya. Sangat bersih tempatnya, apalagi lantai 2 ya. Jadi itu gokil. Makanya kita mencoba lah Betul. di Holy PlayStation. Ini bukan ini kalau teman-teman tahu ini namanya kayak Disney bisnis ya. Ya, Ketika kita buat satu bisnis event tentang game, kita buat orang-orang gamenya, kita buat playbooknya, kita buat juga yang lebih besar istilahnya toko untuk main PlayStation. benar. Ya kan mungkin nanti pelan-pelan ke depan udah ada simulator tambahan, Yes, mungkin benar, Bang. bisa nonton 3D apa kayak Iya, gitu kan. iya. Karena kan ini pindah lagi ke arah hiburan ya kan. Hiburan, Bang. Ya, apalagi Hiburan, kita Bang. di Aceh kurang banget hiburan. Pasti, Bang. Kurang kali. Ya kan Kurang dengan kali. kita nggak ada bioskop gitu Ya. kan, dengan kita kurang banget hiburan ya. Mungkin teman-teman hiburannya di sini ya, nggak Ya. masalah kayak gitu ya kan. Oke, menarik Mulkan untuk sharing-sharing hari Sharing ini ya. ya. Siap. Ini terutama bisnis nih kita pengen lagi kulik lah ya kan, Pasti lebih dalam lah, Bang. lagi. Mungkin Pasti. nanti ke depannya kita akan undang lagi Mulkan nih. Ya Ih, kan? siap, Fokus Bang. ke bisnisnya. Fokus nih. bisnis ya. Ya Kita kan, bahas e-sport setelah- bisnis gitu ya. Ya, Jambu Ya. Kreatif nih mungkin banyak penontonnya, kita akan undang lagi Oke, Mulkan siap. dengan mungkin bukan hanya 3-4 bisnis, mungkin banyak bisnis ya kan. Aduh, siap, Atau siap. ada plan ke depan ya, pembuat apa nih kan? Pasti ada, Bang. Cuman ya ini lagi kita rancang lah ya. Rancang, Kita ya. nih agak keluar dari hiburan sedikit. Oke. Jadi tim kita udah rancang, cuman belum bisa kita kasih tahu. Takutnya nggak jalan, Bang ya. Iya, betul. Biasanya kan bisnis gitu. Ya, di Kok udah jalan baru kita kasih tahu. Iya, betul. Tapi gokil nih. Oke lah. Oke, bukan sukses terus ke depan Siap, bukan? insya Allah, Bang. Ya bukan ini ya Bang, pengen terakhir bukan mungkin ada tips ya. Kita Tips balik ya. lagi ke Tips game, ya. ke e-sport. Boleh. Apa teman-teman e-sport nih, ayolah kita sama-sama berubah Ya. dari nggak produktif. Kalau kita bilang di Warkop itu Mm. banyak teman-teman kita yang fokus ke game, mereka Ya. tawadu. Ya, Dalam berarti ya, tunduk aja gitu main Iya, game kan. Iya. Nggak ada kegerakan-gerakan lain. Nah, mungkin bisa sharing lah di sini. Tips ya. Kalau pertama nih untuk atlet dulu ya. Oke. Untuk atlet tipsnya tuh rajin-rajin latihan lah. Ya kan. Latihan rajin tuh dalam artiannya tuh enggak cuman main-main aja, Bang. Harus ada tujuan. Itu udah Oke. pasti. Dan konsisten. Itu paling penting. Karena kita tarik yang simple aja. Dan satu lagi yang paling penting tadi ada Mulkan sebut, attitude harus bagus. Kalau attitude-nya jelek, itu udah pasti susah nanti dia berkembang. Walaupun dia sejago apapun. Untuk atlet, untuk kompetisi, kita harus disupport sama pemerintah. Itu udah pasti. Itu udah harus ya. Apapun mau kita buat si bagus apapun, si jago apapun, kalau nggak disupport, sama aja. Caranya disupport gimana? Ya, dari kecil-kecil aja dulu. Di sini oke, kita buat game center. Ya kan? Kita buat game center. Jadi kita undang nih yang jago-jagonya. Ya kan? Itu bisa kita obrolin nanti. Ya kan? Tanpa mengeluarkan budget yang sangat banyak. Bisa itu. Dah. Dan organisasi. Ya kan? Organisasi apa? HIPMI. Paling nampak tuh HIPMI. Ya udah HIPMI yang punya bisnis, ayolah kita buat tim. Ya kan? Kita buat tim e-sportnya. Kecil-kecilan aja. Ya kan? Kita buat turnamen HIPMI Aceh e-sport gitu ya. Jadi anggota-anggotanya diwajibkan bawa tim. Kalau nggak ada player bisa kita bantu cari. Tapi pasti adalah player-playernya. Karena mungkin yakin mereka juga kalau lagi santai-santai pasti main game. Ya, betul. Itu HIPMI. Jadi Bang Rizky Said Saifan ya. Izin Bang ya. Maksudnya nggak bisa dengar ya gitu ya. Bang Rizky ini sebagai apa nih? Bang Rizky ini ketua Bang. Ketua HIPMI Ketua Aceh. HIPMI Aceh. Baru ya. Dia Bang Rizky ya. Jadi itu paling Bang. Kalau ditanya apa ya kan. Kalau ditanya gimana cara kita berkembang di e-sport. Jadi udah pasti butuh support yang yang khusus lah ya. khusus Pak. Yang dilihat ya gitu ya. Iya, karena bukan hanya sport sekali dua kali lepas, tapi kita sportnya terus dibina terus ya kan, sampai ini tuh jadi gitu. Jangan hanya dibina sekali terus udah selesai gitu. Benar. Ya kan? Benar Bang. Oke, Mulkan, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Kami Ihsan. Jambu Kreatif sangat banyak impact nih hari ini kan dari Siap. Bang Mulkan sendiri. Siap, Oke, siap. terima kasih, tepuk tangan semuanya. Siap, Bis. Oke.